Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Yuk, selamat malam. Kita Malam. akan, selamat malam. Secara umum kita akan ngomong tentang bab 2 ya sekarang ya. Meskipun beberapa kawan Anda sudah ada yang sampai selesai bab 3. Oke, eh, Mbak Isti sudah serap secara umum bagus. Tapi saya mau baca sekali lagi karena menarik. Jadi saya senang baca beberapa kali. Anda punya cukup waktu nanti untuk koreksinya kalau ada koreksi. Oke, nah mari kita lihat pedoman yang ada dari biji. Ingat ya, di dalam bab 2 kita ngomong adalah landasan teori tinjauan pustaka. Maka yang pertama adalah kita akan lihat studi pustaka. Apa aja tuh yang harus ada di sini. Ya. Kita mesti cari. Ini yang disebut grand teori. Teori besarnya apa? Kalau umpamanya Anda ngomong tentang eh, word of mouth, terus kemudian apa namanya lokasi, maka Anda ngomong tentang pemasaran secara umum. Dari situ baru diturunkan. Lihat ya, kita mesti lihat teori apa yang paling besar. Kemudian nanti dari teori tersebut kita cari teori di bawahnya yang bisa dijadikan variabel dan kenyataan. Nah, ini menarik. Kemarin kita ngomong-ngomong, bagaimana kalau bukunya itu terlalu tua, umpamanya 2001 atau 1959, ya. Kayak buku-bukunya Michael Porter itu tua-tua, tapi karena dia digunakan orang banyak, maka Anda merujuk dulu ke orang yang merujuk ke dia. Ya. Umpamanya, Markowitz, menurut Markowitz dalam mana tuh yang merujuk itu tadi. Nah, dalamnya itu Anda cari yang umurnya kurang dari 10 tahun. Ya, paling enak begitu. Oke. Nah, Anda carinya bisa pakai AI tadi. Yang paling penting adalah Anda lihat variabel apa aja yang ada di judul Anda tadi ya, yang bisa dicakup oleh teori tersebut. Ingat ada nanti mulai dari definisi, tapi juga habis itu barulah turunan-turunan. Nah, ini citasi yang Anda tahu apa yang ada di Google Drive Anda bisa bisa cari sendiri. Nanti kalau kepepet, terakhir nanti saya tambahin supaya memudahkan pekerjaan Anda. Setelah kita ngomong teori tadi ya, maka kita masuk ke penelitian terdahulu. Apa sebelumnya udah pernah diteliti belum? Maka kita bikin. Kita adalah melihat adalah apa aja yang sudah pernah diteliti. Variabelnya apa aja. Objeknya apa aja. Bagaimana analisanya. Bagaimana hasilnya. Jadi minimal dari 5 sumber. 5 tahun terakhir nggak apa-apa. Jurnal bisa, nasional, internasional bisa. Ya, kayak begini. Ya, ini udah enak nih. Tahun berapa, terus kemudian tujuannya apa, lokasinya, datanya ngambilnya gimana, sampel datanya, analisa hasil penelitian, kemudian keterbatasannya. Nih, dibuat tabelnya seperti ini. Oke, barulah kita lihat uh, variabel independennya mereka apa, variabel independennya apa. Ingat ya, yang dimaksud variabel independen itu X. Pengaruh X1, X2, X3 itu variabel independen. Terhadap Y, Y-nya itu adalah variabel dependent. Oke, ini periode penelitian dari sini. Oke, nah setelah itu barulah Anda bikin kerangka penelitian. Ya Anda baca ya, ini kalau di sana itu mulai dari halaman 48 kalau nggak salah. Oh ya, 48. Jadi halaman
kita mulai tadi kalau yang Bapak dua itu tinjauan pustaka itu di bukunya halaman 31, tapi kalau Anda buka di PDF itu halaman 42. Oke, kita balik lagi. Ingat ya, saya tadi mesti naik dulu. Anda nanti setelah grand teori tadi, Anda harus eh, menurunkan variabelnya nanti apa. Dari variabel itu nanti Anda turunkan indikatornya apa saja. Ya, dari indikator itu nanti diturunkan menjadi pernyataan-pernyataan di dalam question. Ya, seperti apa? Anda silakan lihat di contoh skripsi yang pernah saya kirim ke Anda. Oke, balik lagi. Kerangka pemikiran adalah apa sih yang Anda akan tes? Bagaimana Anda tesnya? Biasanya, biasanya akan modelnya seperti ini. Kalau kita ngomong berapa variabel ya, nanti biasanya setelah Anda jelaskan, nanti Anda harus membuat hipotesa penelitian harus digambar seperti ini. Ya, harus gambar nih. X1-nya apa ditulis tuh. X2-nya apa dan oke, sampai di sini ada pertanyaan. Stop sharing. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan. Ya, Kak Pingkat, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Pak, maaf, saya baru masuk, Pak. Baru pulang kerja. Oh, oke. Oke. Nanti kita, ini kalau saya rekam nanti saya upload. Tapi jangan lupa ya, bab 1 Anda seharus sesegera mungkin kirim ke saya, Kak Pingkat ya. Baik, Pak. Siap. Oke. Eh, Mbak Desi, saya sudah terima tapi saya belum buka. Dan moga-moga kalau nggak malam ini besok. Hari ini terlalu banyak yang saya kerjakan. Ada Iya, lagi? Pak. Hmm? Nggak ada? Ya, enak kalau nggak ada. Begitu? Ya, jangan lupa ya. Kirim ke saya bentuknya Microsoft Word. Anda tulis bab 1. Atau kalau bab 1 R0 kalau dari Anda. Tapi nanti saya balas R1, demikian seterusnya. Nah, kalau seperti Kak Mbak Isti ini, udah bab 1, 2, 3. Nah, nanti tulisnya bab 1 -3 Isti Haryani R0. Udah saya save. Nanti saya akan balas Anda R1. Artinya bab 1, 2, 3 sudah dijadikan satu. Nanti saya jawabnya juga file tersebut. Sehingga Anda mudah untuk tambah kurangnya. Pak izin Pak mau nanya. Boleh. Jadi nanti bab 2 tuh file sendiri Pak ya, nggak digabungkan Pak. Kalau enak itu file sendiri aja. Sehingga kecil. Ya betul. Ya, nanti terakhir baru ada gabungin. Pak Ridho nih bab 2 nih agak mentok setelah ikut yang apa kemarin tentang skripsi itu Pak. Bimbingan skripsi itu kan. Apa Terkait dengan masalahnya? AI itu Pak. Terkait dengan AI. Katanya kan nanti di tracking penulisan kita tuh eh, AI apa human apa gitu Pak. Nah itu Humanize. itu nanti jadi problem nggak Pak atau gimana Pak ya? Nah, Soalnya gampang. Itu nanti aja belakangan. Nanti aman kalau Pak ya. udah aman, insya Allah aman. Nanti belakangan baru kita cari AI yang bisa humanize dia. Ada beberapa Oke. kok. Hmm. Berarti Yang tinggal paling lanjut aja Pak ya. ya, yang paling penting itu AI itu bisa turunin humanize-nya. Yang repot itu plagiarismenya. Itu lebih repot, ya.
Kayak apa tuh Pak? Izin Pak. Plagiarisme itu adalah secara nggak sengaja AI tadi itu ngambil kutipan, dari jurnal apa? Kutipan itu di copy paste gitu aja. Wah, itu ruwet itu. Makanya dianggap itu plagiarisme. Kalau Anda untuk variabel ini dibutuhkan masukan A, ya, Anda rubahnya gimana? Masukan A dibutuhkan untuk variabel yang tersebut. Nah, udah maksudnya sama, tapi bahasanya beda. Itu udah nggak dianggap plagiarisme. Oke? Siap Maaf paham Pak. Pak tanya, Hmm. kalau plagiarisme itu nanti ngeceknya gimana ya Pak ya? Nanti ada plagiarism checker, ya. Anda kalau nggak salah ada banyak itu di internet. Coba Anda lihat plagiarism checker. Ya, banyak AI yang menyediakan fitur itu. Oke. Nah, Anda coba. Begitu ada yang cocok, gini ya, AI yang gratis itu biasanya sedikit yang bisa katakan cuma 200 500 kata gitu. Nggak apa-apa, tapi kamu wah ini cocok nih. Nah, Anda belinya tapi di toko oranye. Nanti Anda bisa beli yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau saya usulkan beli yang sebulan aja. Eh, Sudah kalau rasa enak ya ini barulah Anda beli, tapi tidak lebih dari 3 bulan. Kenapa? Skripsi Anda insya Allah 3 bulan kelar dari tanggal ini. Begitu. Ada lagi? Thank you Pak pencerahannya. Welcome. Ya, santai aja, Kang Rido. Anda nanti lihat ada AI yang spesialis menghilangkan bau AI-nya, namanya humanize AI, humanize AI. Ya, jadi AI menipu AI. Gimana lagi? Nggak apa-apa. Bu Anda kalau bikin AI, ya, yang paling penting itu adalah nanti pada waktu ujian ditanya itu ngerti atau enggak. Itu lebih penting dari AI. Karena meskipun pakai AI, Anda kan mesti mikir, Anda mesti mengikuti prosesnya, Anda melakukan koreksi, Anda baca. Kalau ditanya ya harusnya sih bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, waduh, ini pengerjaan AI-nya benar-benar 90%. Artinya pesan jadi kirim, nggak dibaca. Itu yang kita hindari. Oke, ada lagi? Ya, maka kalau nggak ada lagi, Anda tentunya punya beberapa pertanyaan yang setelah kita selesai baru mikir, oh iya ya harusnya saya tanya ini ya tadi. Nah, lakukan di WA Group ya. Seperti biasa kalau Anda japri ke saya, biasanya saya jawab di WA Group. Kenapa? Supaya jawabannya moga-moga bisa menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama dari kawan yang lain. Begitu? Kalau nggak ada pertanyaan, dengan demikian saya akan akhiri bimbingan singkat ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya tunggu respons pertanyaan dan usulan Anda di WhatsApp grup kita. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Makasih banyak Pak. Yuk, sampai jumpa.